Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Kota Bima dan lebih khusus juga yang terhormat kepada Bapak Pengawas Pembina SMP Kota Bima yang sudah hadir pada kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kegiatan ini merupakan kegiatan awal tentang pembebasan AKM atau asesmen kompetensi minimum dengan pola yang dilakukan oleh pemerintah saat ini menghadapi kemajuan atau tingkat kemajuan pendidikan baik skala lokal maupun skala nasional. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan ini diwadahi oleh 3 narasumber. Narasumber pertama adalah Nurul Hikmah MPD, dan narasumber kedua Fajaria Muslimah MPD, dan narasumber yang ketiga yang terakhir adalah Alfitra Gaida SPD, dan saya sendiri moderator Bapak Muhammad Yusuf SPD ini. Mudah-mudahan di kegiatan AKM ini atau asesmen kompetensi minimal ini memberikan wadah tersendiri untuk kegiatan perkembangan dunia pendidikan Kota Bima maupun kedepannya untuk tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mensosialisasikan tentang asesmen literasi membaca ya. Untuk kesempatan ini kami akan menjelaskan sedikit ya. Sebelum ke asesmen literasi membaca akan dijelaskan tentang apa itu asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu insya Allah ya di 2021 ini pemerintah akan mengganti dengan asesmen nasional, ujian nasional ya. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi kalau di ujian nasional itu yang dievaluasi adalah individunya, sedangkan kalau di asesmen nasional adalah terkait sistem satuan pendidikan. Nah, ini ya perbedaan secara umum antara asesmen nasional dan ujian nasional. Jadi di asesmen nasional yang dievaluasi adalah semua jenjang. Ya, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, dari SD, SMP sampai SMA. Kemudian kalau UAS dia khusus SMP, MTS atau SMA atau MA atau SMK. Kemudian metode yang dipilih adalah metode survei kalau untuk asesmen nasional. Jadi secara acak, anak-anaknya tidak seluruhnya dilibatkan. Sedangkan kalau di UAS seluruhnya dilibatkan. Jadi metodenya sensus ya. Kemudian model soal. Kalau model soal di asesmen nasional, modelnya itu beragam. Ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan di ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian. Jadi seperti itu ya. Kemudian konten yang dievaluasi ya, komponen literasi, numerasi, karakter lingkungan ya, kemudian iklim satuan pendukung pembelajaran. Sedangkan di UAS penugasan terhadap penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi lebih kompleks yang dievaluasi kalau untuk asesmen nasional. Kemudian ini tidak tertulis di sini ya. Jadi model ujiannya itu adalah langsung dengan menggunakan sistem online ya. Walaupun tidak pandemi ya, kedepannya itu tetap menggunakan online kalau asesmen nasional. Kemudian dia bisa disesuaikan, jadi sistemnya itu ya bisa disesuaikan dengan kondisi anak ya, tingkat kemampuan anak dari soalnya itu ya, tidak serta-merta sesuai dengan anak itu ya. Itu juga kelebihan dari asesmen nasional ini. Kemudian ini ya komponennya dari asesmen nasional terbagi 3. Pertama asesmen kompetensi minimum, itu terbagi 2. Asesmen literasi, itu untuk mengetahui 4 aspek yang memahami, bagaimana menggunakan, mengevaluasi dan refleksi. Kemudian asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi dan bernalar. Kemudian survei karakter. Survei karakter nanti dijelaskan lebih lanjut ya.
Jadi survei karakter ini bagaimana karakter anak terhadap nilai, sikap gitu ya. Ini yang ditonjolkan nilai-nilai Pancasila yang tergambar terhadap anak tersebut ya. Kemudian survei lingkungan belajar. Bagaimana sih lingkungan belajar di sekolah ini? Kemudian di rumah gitu ya. Itu juga jadi memang diharapkan pure ya, asli gitu. Mereka seperti apa? Jadi tidak ada intervensi tertentu dari pihak sekolah ya. Jadi lingkungan belajarnya seperti apa? Itu yang ingin diharapkan juga oleh pemerintah ya terhadap asesmen nasional ini. Kemudian yang literasi karena khusus ya, ini secara umum adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang ruang lingkup literasi ini tidak hanya sekadar membaca ya, jadi memang ruang lingkupnya sangat luas ya, tapi nggak jauh dari membaca ya bahasa Indonesia. Kemudian komponen literasinya ya, secara umum seperti ini ya, ada 3 kontennya, itu adalah teks informasi dan teks fiksi. Jadi memang soalnya itu berbentuk informasi dan berbentuk fiksi. Kemudian menentukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian sama ya sebenarnya numerasi juga yang secara konteks itu sama, personal, sosial budaya, saintifik, isi dari soal-soalnya seperti itu. Mungkin demikian saja ya presentasi dari saya, nanti bisa dikembangkan melalui diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, AKM ini dirancang untuk memberi dorongan yang lebih kuat ya ke arah pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan pada hafalan pada siswa. Seperti pada ujian nasional itu yang dilakukan adalah hafalan pembelajaran. Nah, kalau untuk saya kan membahas tentang survei karakter ya untuk hasil dari AKM ini. Nah, survei karakter ini dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh peserta didik. Nah, survei karakter ini untuk mengetahui untuk mengukur dan mengetahui karakter pribadi dan wawasan kebangsaan siswa. Kemudian survei karakter ini untuk mengetahui apakah asas-asas Pancasila benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan tidak hanya berupa data kognitif. Misalnya, bagaimana implementasi gotong royong, kebahagiaan anak di sekolah, dan ada tidaknya bullying di sekolah. Nah, hasil survei ini nantinya akan menjadi panduan bagi sekolah. Nah, hasil survei karakter ini akan dijadikan tolak ukur untuk memberikan umpan balik atau feedback ke sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat peserta didik lebih bahagia dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan Pancasila. Nah, hasil survei karakter ini dapat dijadikan seperti yang saya katakan tadi, umpan balik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta didik lebih kuat memahami dan menerapkan nilai-nilai dan Pancasila melalui proses pembelajaran. Nah, menurut rencana AKM dan survei karakter akan dilaksanakan pada jenjang akademik, yaitu kalau di SMP yaitu tingkat kelas 8. Dengan pelaksanaan pada pertengahan jenjang akademik, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik di dalam penuntasan belajar. Di samping itu juga sekolah juga memiliki waktu yang memadai untuk memperbaiki
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Untuk kali ini kita mensosialisasikan tentang AKM, yaitu merupakan penilaian kompetensi yang mendasar untuk siswa supaya nanti setelah mereka menerima pelajaran dari gurunya atau untuk mengevaluasi, mereka akan mengetahui bagaimana dasar dari sebuah pengetahuan yang sebenarnya. Untuk kali ini saya akan membahas yaitu tentang literasi matematika atau numerasi. Numerasi ini adanya yaitu berpikir secara logis sistematis, bagaimana siswa itu dalam kehidupan sehari-hari bisa berpikir logis, yaitu tentang misalnya ditugaskan oleh gurunya untuk mengukur sebuah lemari atau untuk mengukur sebuah ruangan sehingga dihasilkan sebuah nilai yang sesuai dengan dasar matematika ini sendiri. Kemudian kalau berpikir secara dan numerasi juga ini, siswa itu mampu berpikir secara konsep dan prosedur sesuai dengan dasar-dasar matematika, sehingga tiap individu dari siswa itu sendiri, mereka akan bisa mengembangkan dirinya dan untuk mensosialisasikan kepada orang lain. Kemudian tujuan dari numerasi ini sendiri yaitu bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka mencapai suatu hasil yang lebih baik lagi dan sesuai dengan bilangan, pengukuran, data dan aljabarnya. Kemudian hasil dari AKM numerasi ini yaitu bagaimana siswa itu cakap dalam memilah dan memilih data yang sesuai diberikan oleh baik guru maupun pada saat mereka berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian dan mahir yaitu di sini yaitu mahir dalam mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh gurunya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada audien ada pertanyaan, Ibu Asma SPD FIS Dimohon, mudah-mudahan ada pertanyaan atau feedback dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kalau kita lihat dari paparan dari ketiga narasumber tadi, yang pertama mengenai karakter lingkungan dan survei karakter lingkungan dan survei karakter iklim. Kalau kita lihat dari implementasi dari mata pelajaran yang lainnya itu tidak ada, mungkin hanya matematika sama bahasa Indonesia saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pada hari ini guru-guru SMP 11 Kota 5 melakukan pertemuan untuk membahas masalah AKM yang disosialisasikan kepada guru-guru. Satu kebanggaan tersendiri buat kita di sini. Semoga kedepannya akan ada penambahan jumlah guru yang akan mengikuti kegiatan AKM. Bentuk-bentuk soalnya nanti diarahkan kepada seluruh siswa kelas 8 atau hanya sebagian kecil saja atau sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mencoba menjawab dari pertanyaan audien. Yang pertama pertanyaan dari Bunda Asma ya. Jadi memang karena ini adalah perdana dan kami juga pelatihannya juga perdana. Jadi yang kami tanggapi ya dari ini yang slide yang dikirim oleh kementerian. Jadi kita tidak sama sekali pemerintah tidak mengesampingkan mata pelajaran tertentu karena ada pemanfaatan hasil AKM ini untuk penguasaan konten
aplikasi pembelajaran lintas pelajaran. Jadi semuanya tuh mencakup ya. Hanya saja bentuk soalnya nanti lebih bervariatif ya. Jadi saya nggak bisa nyambungkan ya ini bentuk soalnya ke sini. Jadi soalnya tuh sangat variatif ya. Jadi saya pun yang membaca belum tentu mengerti ya, karena memang tingkat yang diinginkan oleh pemerintah itu udah sampai level tinggi, berpikir reflektif. Jadi dari satu soal pengembangannya itu anak-anak bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, dan itu semua mencakup seluruh mata pelajaran, bahkan lintas mata pelajaran. Jadi tidak ada istilahnya muatan lokal tidak masuk, juga itu masuk semuanya, karena nanti di survei lingkungan itu masuk ke lokal. Gimana sih kalau di SMP 11 anak-anaknya sering ke gunung, anak-anaknya suka itu terkait ya. Tapi kalau bentuk soalnya yang belum ada, di pelatihan tuh tidak disebutkan, dijelaskan jenis soalnya seperti apa. Mungkin tidak berbentuk soal, nanti guys bentuk surveinya bukan berbentuk soal, tidak seperti numerasi dan literasi. Ada cara khusus gitu, cara menilainya, tapi di sana tidak dijelaskan sama sekali ya, seperti itu. Kemudian yang ditanyakan ya jumlah siswa itu hanya disebutkan secara acak juga, jumlah siswanya tidak disebutkan berapa gitu ya, tapi harus kelas 8 gitu ya. Jadi secara acaknya ini entah dibagi berapa dari jumlah yang ada, misalnya 100 berapa orang, itu tidak disebutkan juga, dalam pelatihan juga tidak disebutkan. Sementara mungkin nanti ada informasi lanjutannya berapa orang yang harus terlibat dari kelas 8 gitu ya, walau nanti kedepannya bisa informasi lebih lanjut. Sementara hanya disebutkan secara survei dan acak anak-anaknya ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk asesmen nasional kan pemerintah itu untuk mendapatkan data dari siswa kan, pemerintah biasa selama ini untuk mendapatkan data dari keberhasilan siswa itu data kognitif, yaitu dari ujian nasional. Sedangkan untuk karakter di mana lingkungan belajar siswa itu tidak ada. Makanya untuk AKM ini maka ditambah survei karakter dan survei lingkungan belajar siswa serta didik untuk untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswa gitu. Singkat kata atau singkat cerita dari kegiatan ini, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, dan alhamdulillah Mas pembina juga sebagai audiens atau sebagai peserta walau pada saat ini di tengah-tengah luar biasa untuk pekerjaan kita. Akhir kata, kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, kedepannya lebih bagus. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.